Nah, ini dia. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Nah, di cerita sebelumnya kita sudah sampai pada Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua, ya. Wahyu yang kedua seperti apa wahyunya? Seperti suara gemuruh dari langit. Nah, kalau wahyu yang pertama, kan Nabi Muhammad langsung bertemu dengan malaikat Jibril, ya. Di mana? Di Gua Hiro. Apa? Wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, terus setelah menerima wahyu yang pertama itu, lama sekali nggak turun lagi wahyu yang berikutnya. Belum ada perintah apa-apa dari Allah. Nah, kemudian suatu hari Nabi Muhammad mendengar suara gemuruh dari langit, ya. Nah, terus di situ turun surat surat apa? Al-Mudassir. Ya, itu adalah wahyu yang kedua sebagai perintah Nabi Muhammad harus mulai berdakwah, mulai mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Apa saja yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Kita baca ya. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad itu mendapatkan mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya, ya, yang menjadi tanda bahwa seseorang itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu adalah adanya mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh nabi dan rasul, ya. Jadi kelebihan ini, keistimewaan ini tidak ada pada orang lain, ya. Hanya khusus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul. Nah, kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul ini disebut sebagai mukjizat. Semua nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah. Kenapa? Karena semua nabi dan rasul itu dalam menjalankan tugasnya menyebarkan ajaran Allah itu mereka pasti mendapatkan tantangan, ya, mendapatkan rintangan dari orang-orang yang memusuhi. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi ya, nabi dan rasul itu diberikan kelebihan untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah benar-benar orang yang dipilih oleh Allah, ya. Mukjizat ini hanya diberikan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian mereka atau sebagai bukti bahwa dia adalah benar-benar seorang utusan Allah. Mukjizat itu bisa muncul hanya pada saat-saat yang sangat diperlukan. Jadi nggak bisa direncanakan, ya. Misalnya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim tetap hidup ketika dibakar oleh raja siapa? Raja Namrud. Nah, apakah Nabi Ibrahim punya rencana? Ya, aku pasti nanti tetap hidup kok. Enggak, Nabi Ibrahim juga nggak tahu, ya. Mukjizat itu hanya Allah yang menentukan. Jadi Nabi Ibrahim juga nggak bisa berencana, nggak tahu nanti akhirnya akan seperti apa, nggak tahu. Nabi Ibrahim juga nggak tahu kalau nanti akhirnya dia akan selamat, itu nggak tahu. Jadi yang menentukan kapan mukjizat itu terjadi itu hanyalah Allah, ya. Sama juga ketika Nabi Musa, ketika memukulkan tongkatnya ke tanah, ya. Kemudian lautnya terbelah. Itu kalau nggak disuruh sama Allah, tongkat itu ya akan tetap tongkat biasa, ya. Jadi mukjizat itu atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi bukan keinginan dari nabi itu sendiri, tapi atas izin Allah. Paham ya?
Nah, itu tadi ya contohnya ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Api yang panas tadi tidak terasa panas oleh Nabi Ibrahim dan akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Nah, itu tadi contoh mukjizat. Kemudian, apa saja mukjizat yang ada pada Rasulullah? Selain terjadi pada nabi dan rasul terdahulu, kejadian luar biasa itu juga terjadi pada Nabi Muhammad. Beberapa peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad merupakan suatu tanda akan datangnya seorang nabi akhir zaman dan juga bukti kerasulan Nabi Muhammad, baik saat menjelang kelahiran, pada malam kelahiran, dan saat Nabi Muhammad masih anak-anak, ketika remaja, dan saat dewasa. Itu ada semua mukjizatnya. Nah, mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu sebagai bukti bahwa dia ini adalah benar-benar rasul utusan Allah. Mukjizat itu juga berguna untuk mengatasi tantangan dan cobaan dari kaum yang menentang dan mengancam penyebaran ajaran Allah. Nah, apa saja mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad? Yang pertama, memperbanyak makanan yang sedikit sehingga bisa dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Ya, jadi salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu adalah makanan yang jumlahnya sedikit itu nggak habis-habis dimakan, ya. Contohnya pada keluarga pamannya sendiri, ya. Uh, Pamannya itu kan Abu Thalib, ya, kan bukan orang kaya, anaknya banyak. Nah, tapi sejak ada Nabi Muhammad di rumah itu, makanan yang jumlahnya sedikit itu bisa cukup bahkan sampai kenyang dimakan oleh sekeluarga itu. Nah, kemudian apalagi mukjizatnya Nabi Muhammad? Bisa membelah bulan menjadi dua. Dan ini sudah dibuktikan oleh ilmuwan, ya, sudah dibuktikan oleh astronot-astronot itu, ya. Ternyata bulan itu dulu pernah terbelah. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad, dapat membelah bulan. Kemudian mukjizat yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj. Nah, kita sudah pernah membahas juga, ya. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan yang sangat luar biasa, ya, yang tidak mungkin dialami oleh manusia biasa kalau bukan Nabi Muhammad, ya. Apa namanya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Palestina itu hanya dalam waktu 1 malam saja, ya. Kemudian dari Palestina menuju ke langit ketujuh, menuju ke Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam, ya. Dan itu bukan hanya mimpi, bukan hanya apa namanya, khayalan, ya, tapi benar-benar Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan itu. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Kemudian apalagi mukjizatnya? Bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Nah, ini pernah terjadi pada siapa? Abu Bakar. Nah, masih ingat nggak ketika Abu Bakar dan Rasulullah hijrah ke Madinah, ya? Abu Bakar dan Rasulullah bersembunyi di gua Sur, ya kan? Bersembunyi di dalam gua, dan di situ Abu Bakar digigit ular. Nah, terus sama Rasulullah diapain? Didoakan. Didoakan dan diusap bagian yang sakit tadi, langsung sembuh saat itu juga. Nah, ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad, bisa menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Nah, yang terakhir, mukjizat Nabi Muhammad yang sampai saat ini masih bisa kita rasakan. Dan ini satu-satunya mukjizat yang bisa kita lihat, ya, bisa kita rasakan. Apa kira-kira? Al-Quran.
Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar. Ya, sampai sekarang masih bisa kita rasakan mukjizatnya itu. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain kita nggak bisa lihat, ya kan? Kita nggak bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri. Nabi Muhammad Isra Mi'raj kita taunya hanya dari riwayat di Al-Quran, dari cerita-cerita. Ya, Nabi Muhammad pernah membelah bulan, kita nggak lihat sendiri kan? Kita taunya dari mana? Dari riwayat. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan penyakit, kita juga nggak bisa lihat sendiri kan? Hmm. Tapi kalau Al-Quran, ini kita bisa lihat sendiri sampai sekarang masih ada. Bahkan nanti sampai hari kiamat, Al-Quran itu akan terus terjaga oleh Allah. Ya, bahkan satu huruf pun itu nggak akan hilang. Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran. Nah, ini hebatnya mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran. Nah, Al-Quran itu akan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Dalam Quran Surat Al-Hijr, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Jadi yang memelihara Al-Quran itu Allah sendiri. Beda dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Ya, masih ingat ya, kitab suci itu ada berapa? Ada 4. Kitab suci yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi itu ada 4. Yang pertama ada Zabur, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Kemudian ada Taurat. Taurat itu kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada Injil. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, semua kitab suci yang 3 itu sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak tahu bagaimana bentuknya, sudah nggak tahu isinya apa, ya. Bahkan yang sekarang kalau ada orang Kristen yang bilang kitab sucinya itu Injil sudah bukan Injil yang asli, ya. Tapi isinya apa? Isinya sejarah, isinya cerita-cerita yang ditulis oleh muridnya Nabi Isa. Jadi bukan Injil yang asli. Nah, beda dengan kitab suci Al-Quran. Kalau Al-Quran itu benar-benar kalamullah, ya, benar-benar dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sampai sekarang itu masih asli, masih utuh, tidak ada perbedaan satu huruf pun dalam Al-Quran. Dari sejak pertama kali diturunkan sampai sekarang ini, ya, sudah berapa ratus tahun? 1400 tahun, ya, umurnya Al-Quran itu nggak berubah sama sekali. Nah, ini hebatnya Al-Quran, mukjizat ini ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ada lagi peristiwa yang menandakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad ada kejadian yang luar biasa. Apa kejadian itu? Yaitu ada serombongan tentara bergajah, ya, pasukan tentara yang naik gajah dipimpin oleh Raja Abraha. Raja Abraha itu adalah dari kerajaan Habsyi di Yaman. Ya, mereka mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena mereka ini iri melihat Mekah yang semakin ramai dikunjungi oleh banyak orang. Ya, jadi Raja Abraha ini dia merasa iri. Kenapa ke orang-orang ini pada berdatangan ke Mekah, ya? Orang-orang itu pada berziarah ke Ka'bah. Nah, dia iri padahal di negaranya, di negerinya itu dia sudah membangun gereja yang sangat besar, gereja yang sangat megah, sangat indah. Tapi tetap nggak bisa mendatangkan banyak orang. Nah, akhirnya dia berinisiatif untuk mau menghancurkan Ka'bah tadi itu, ya. Nah, Raja Abraham merasa iri dan berusaha untuk membelokkan umat manusia agar tidak lagi datang ke Mekah. Abraham mendirikan gereja yang besar di Syana'a yang bernama Al-Qulas. Namun tidak ada orang yang mau datang ke gereja tadi.
Abraha kemudian marah dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Nah, di dekat Mekah, pasukan bergajah tadi merampas harta penduduk, termasuk 100 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak menyangka kedatangan utusan Abraha, ya, mereka tidak menyangka ya, pada akhirnya Abdul Muthalib meminta untanya untuk dikembalikan dan bersedia mengungsi bersama penduduk. Kemudian Abdul Muthalib berdoa supaya Ka'bah diselamatkan. Nah, pada waktu itu keadaan kota Mekah sepi karena orang-orangnya sudah mengungsi semua, sudah keluar dari Mekah semua ya, karena mau diserang tadi itu. Nah, sehingga tentara Abraha dengan bebas bisa masuk kota Mekah dan siap untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, tapi Allah melindungi Ka'bah. Allah mengutus burung ababil untuk membawa kerikil dari neraka, ya, namanya sijil. Ya, kerikil-kerikil tadi itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tadi, sampai pasukannya tadi semua mati. Nah, gajahnya juga ya, karena kejatuhan kerikil-kerikil panas tadi itu akhirnya gajahnya bingung ya, saling tabrakan, kemudian pasukannya, tentaranya tadi terinjak-injak gajah, akhirnya semuanya mati. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Fil. Ya, ingat ya, gimana surat Al-Fil? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gitu ya, surat Al-Fil. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Pasukan bergajah hancur lebur, mendapatkan hukuman, mendapatkan azab dari Allah. Nah, kegagalan pasukan bergajah dalam menghancurkan Ka'bah tadi merupakan kabar gembira bagi orang-orang kafir Quraisy. Kekalahan pasukan Abraha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi penduduk Mekah. Kaum Quraisy, para penjaga Ka'bah, mengartikan serangan itu sebagai pertanda bahwa akan ada suatu peristiwa di masa depan yang berhubungan dengan tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yaitu Ka'bah itu ya. Nah, jadi kaum Quraisy itu juga sebenarnya sudah punya punya firasat gitu ya. Mereka percaya bahwa nanti di masa depan itu akan ada suatu peristiwa besar yang berhubungan dengan Ka'bah. Nah, tapi apa peristiwa itu mereka belum tahu. Itu ya. Nah, kehancuran dan kekalahan tentara bergajah tadi merupakan hadiah dari Allah sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad. Ya, karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum Nabi Muhammad lahir. Kapan Nabi Muhammad lahir? Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tadi ya, disebut dengan tahun gajah karena ada peristiwa tadi itu, pasukan bergajah tadi. Bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad. Ada beberapa peristiwa di malam kelahiran Nabi Muhammad. Yang pertama, kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Ada seorang pedagang Yahudi yang tinggal di Mekah. Nah, di malam kelahiran Rasulullah itu, dia bertanya kepada orang-orang Quraisy, apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini? Ya, orang Yahudi tadi bertanya ke orang-orang Mekah. Mereka menjawab, kami tidak tahu, katanya. Kemudian si pedagang Yahudi tadi menjelaskan, pada malam ini telah lahir nabi, seorang nabi akhir zaman dari umat ini. Ya, namanya Ahmad. Kalau kalian salah berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tahi lalat
yang berwarna hitam kekuningan. Jadi seorang pedagang Yahudi tadi nanya ke orang-orang Mekah, ada nggak bayi yang lahir malam ini? Terus orang-orang Mekah menjawab tidak tahu. Terus katanya pedagang tadi bilang apa? Pada malam ini sudah lahir seorang nabi akhir zaman. Kalau tidak lahir di sini, berarti dia lahir di Palestina. Nah, ada tandanya bayi yang tadi itu yang dimaksud itu, ya. Ada tanda di antara kedua pundaknya itu ada tahi lalatnya, warnanya hitam kekuningan. Nah, setelah itu orang-orang Mekah kembali ke rumah masing-masing. Kemudian sebagian dari mereka mendapat kabar bahwa malam itu telah lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi, besoknya mereka bersama orang Yahudi tadi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat ada tahi lalat ya di belakang pundaknya tadi, orang Yahudi tadi langsung pingsan. Ya. Setelah sadar, orang-orang Quraisy bertanya, "Kamu kenapa? Ada apa denganmu?" Jawab si orang Yahudi, "Kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka." Ya, jadi ternyata nabi terakhir lahir dari bangsa Arab. Padahal orang Yahudi sudah menunggu-nunggu, ya kan? Orang Yahudi sudah menunggu-nunggu. Mereka berharap nabi terakhir itu lahir dari Bani Israel. Ternyata nabi terakhir lahir dari bangsa Arab. Pingsan orang Yahudi tadi, ya. Karena merasa apa? Sudah selesai masa kenabian dari Bani Israel. Nah, itu ya. Kemudian ada peristiwa di Persia. Pada malam kelahiran Rasulullah, itu terjadi peristiwa luar biasa di Persia, jauh dari Mekah, ya. Jauh dari Mekah, di negeri Persia. Apa peristiwa itu? Yang pertama, istana Kisra hancur. 14 berandanya runtuh. Kemudian peristiwa yang kedua, api Persia, ya, api di Persia itu api yang abadi, yang disembah oleh orang-orang Majusi. Nah, api ini tidak pernah padam selama ribuan tahun. Jadi sudah ribuan tahun apinya ini tidak pernah padam. Makanya api tadi itu disembah oleh orang-orang Majusi. Nah, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, api tadi itu tiba-tiba padam. Nah, ini ya. Kenapa? Orang-orang Majusi heran dan bertanya-tanya, kok bisa api yang sudah ribuan tahun nggak pernah padam, tiba-tiba malam itu padam? Nah, orang Majusi heran dan bertanya-tanya, ada peristiwa besar apa yang telah terjadi? Nah, baru kemudian hari ada kabar bahwa mereka mengetahui bahwa padamnya api tadi itu bertepatan dengan kelahiran seorang nabi akhir zaman, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi peristiwa-peristiwa di malam kelahiran Nabi, ya. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad ada pasukan bergajah. Di malam kelahiran Nabi ada apa tadi? Api yang sudah ribuan tahun nggak pernah padam, tiba-tiba padam. Dan ini letaknya jauh dari Mekah ya, di Persia sana, di Irak atau Iran sana ya, daerah sana itu. Jauh sekali dari Mekah. Nah, itu tadi peristiwa luar biasa yang menandakan lahirnya seorang nabi akhir zaman. Nanti besok kita lanjutkan dengan peristiwa luar biasa ketika masa kanak-kanak Nabi Muhammad, ya. Oke, cukup dulu untuk hari ini ya. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi.